Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu, mari pergunakan waktu yang ada. Selama hampir 3 bulan kita tidak bisa bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya.
kami mengalami lawatan-Mu. Biarlah saat ini kami mengalami betapa Engkau begitu baik. Kami mengalami jamahan kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami supaya kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih semuanya ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab kasih Allah tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Dia yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi beribadah di rumah Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Sebab ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai hai umat
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bisa lagi ada di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, biarlah Engkau yang memuaskan dahaga kami Tuhan. Kerinduan kami untuk datang di rumah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami membuka hati kami, telinga kami Tuhan, untuk kembali lagi Tuhan dikuatkan oleh firman, untuk kembali lagi diteguhkan oleh firman-Mu, firman-Mu yang selalu menolong kami, untuk kami tetap kuat dalam menjalani setiap kehidupan ini, yang semakin hari semakin sukar Tuhan. Tetapi karena firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami, kami mampu melewatinya. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami siap dibentuk lagi oleh firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, Allah yang memelihara dan memberkati kita, Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita boleh ada lagi dalam ibadah kita yang hari-hari ini hampir kurang lebih 3 bulan kita secara online. Tapi saat ini Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk ada bersama-sama. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Kita langsung saja melihat firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasalnya yang ke-5 Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca firman Tuhan ini dalam pasal yang kelima ini secara keseluruhan, dan kita melihat pada ayatnya yang ke-16, maka jika kita perhatikan pada ayat yang ke-16, ayat yang sudah saya bacakan untuk kita semua, maka di sana kita melihat bahwa firman Tuhan ini mengandung suatu peringatan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi bila kita tidak mempergunakan waktu yang baik itu di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau kita tidak pergunakan berarti ada kerugian besar yang terjadi atau yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Karena itu firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Mengapa dikatakan pergunakan waktu yang ada? Pada firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jahat atau buruk, tidak baik. Teringat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, itu memberikan suatu gambaran bagi kita tentang keadaan yang terjadi hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama, 2, 3 dan 4 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan-keadaan yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Akan sehingga menjadi keuntungan bagi kita, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Tidak ada kerugian di dalam kehidupan kita, tidak ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Bila kita memperhatikan firman Tuhan ini di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, lebih jelas di sana dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jadi dikatakan gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan. Pagi hari ini kita punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dan perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan
tebuslah, pakailah dengan maksimal waktu atau kesempatan, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jadi di sini dikatakan tebuslah, ya, tebuslah, pakailah dengan maksimal. Kita disuruh menebus. Kenapa? Karena ada hari-hari kita mungkin kita pergunakan dalam kehidupan yang sia-sia. Ya. Puji Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan. Tapi mana lebih lama kita iring Tuhan sama kita hidup belum mengenal Tuhan? Mana lebih banyak kehidupan lama kita atau kehidupan baru di dalam Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu melalui kesempatan ini firman Tuhan saya berikan tema pergunakan waktu atau kesempatan yang ada. Kita berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang kesempatan. Dalam hal ini kita berbicara tentang waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, waktu yang Tuhan masih beri di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita tanpa batas. Kita tidak tahu sampai kapan waktu itu. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita akan perhatikan. Apa sih ya yang kita lakukan? Dikatakan pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan. Kadang-kadang kesempatan kita jadi terbuang hanya karena sesuatu hal yang tidak penting. Ya. Tapi kalau pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita mempergunakan waktu semaksimal mungkin. Untuk hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Hal-hal yang berguna untuk masa depan kita. Hal-hal yang berguna dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu mari saya akan memberikan beberapa hal. Tetapi sebelum kita masuk melihat tentang beberapa hal untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Selagi kita masih ada, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka di sini kita akan berbicara tentang waktunya Tuhan. Ya. Waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita. Tanpa batas. Tanpa batas artinya kita tidak tahu sampai kapan batasnya. Hanya ada pada Tuhan. Tapi kita harus pergunakan kesempatan itu. Firman Tuhan tadi katakan, hari ini Tuhan selalu berbicara hari ini. Tidak berkatakan besok atau kemarin. Tetapi selalu berbicara hari ini. Hari ini dia berikan kita kesempatan. Maka hari ini kesempatan itu juga kita harus pergunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebab ada waktunya kita tidak bisa lagi mendengarkan kebenaran Tuhan.
Berapa lama waktunya? Ya. Kita tidak beribadah oleh karena keadaan pandemi, virus corona yang melanda dunia ini, bahkan bangsa kita. Kita hanya secara online, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui SMS yang di SMS, melalui WA yang di WA, atau melalui pertemuan ketika ada kunjungan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita merasa masih kurang. Tetapi saat ini kita punya waktu. Dan waktu ini tidak terlalu panjang buat kita. Tetapi mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat hal yang pertama. Tuhan berkata bahwa hari ini, ya, waktunya Tuhan. Waktu apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita melihat hal yang pertama. Yang kita harus gunakan waktu kita, kesempatan kita. Adalah satu, gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Yang pertama adalah gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Buat kita yang percaya kepada Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk menghampiri Dia, untuk datang menyembah, mengagungkan Dia. Tetapi mungkin ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, masih hidup di dalam keduniawian, masih hidup di dalam dosa, masih terbelenggu dengan dosa. Saat ini firman Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Dia, mencari Dia. Mencari Tuhan. Banyak orang waktunya terbuang hanya untuk perkara-perkara dunia. Tetapi hari-hari ini, khususnya untuk kesempatan ini, kita diingatkan untuk kita pergunakan waktu untuk mencari Tuhan. Kenapa? Sebab pintu kemurahan Tuhan masih terbuka untuk setiap orang untuk menghampiri Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang untuk menghampiri Dia. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita mencari Tuhan selagi Tuhan masih berkenan untuk kita temui. Kita mencari Tuhan selama Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi kita untuk menghampiri Dia. Dan Tuhan berkata bahwa hari ini adalah waktunya Tuhan itu. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kalau hari ini kita tidak mendengarkan apa panggilan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan, kita tidak tahu besok adakah masih ada waktu untuk kita atau tidak. Sebab Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, dikatakan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini bila mana kita merespon panggilan Tuhan. Hari ini bila mana kita mendengar Dia memanggil kita dan kita datang kepada Dia, maka keselamatan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada waktu, ada kesempatan. Sampai saat ini Yesus masih memanggil. Yang ada di luar sana, engkau yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sedang memanggil engkau untuk datang kepada Dia. Untuk menerima keselamatan daripada Dia. Jangan tunggu besok, tetapi hari ini. Sebab hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari penyelamatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-22.
firman Tuhan berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Perhatikan kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Tetapi firman Tuhan berkata juga ada kekerasannya. Kalau kita tetap mengeraskan hati, firman Tuhan berkata jangan keraskan hatimu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu contoh dalam firman Tuhan, seorang yang bernama Zakheus. Ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-19. Ini menjadi contoh buat kita. Zakheus di dalam Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita dan selanjutnya. Saudaraku, ini salah seorang, dikatakan seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai dianggap mereka adalah orang-orang yang berdosa. Karena ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pekerjaan mereka. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus melewati tempat di mana dia berada, maka dikatakan dia berusaha untuk melihat siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan dia tidak bisa untuk melihatnya karena orang banyak. Tetapi dia tidak putus harap. Dia tidak berhenti di situ. Malah dia dia berusaha sekuat tenaganya. Dia berlari, dia mendahului semua orang. Kemudian dikatakan bahwa ia naik atau memanjat ke sebuah pohon. Dan pada akhirnya dia bisa melihat Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu pribadi yang kita lihat dia memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebab kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya. Dan tidak sia-sia usahanya. Dia bisa melihat Yesus. Bahkan saat itu dikatakan Yesus melihat dia dan Yesus berkenan mampir ya, di rumahnya. Ini luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mempergunakan kesempatan yang ada. Akhirnya apa? Pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan keselamatan itu terjadi seisi rumahnya. Ia menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, ini pun menjadi pesan buat kita semuanya. Untuk kita mempergunakan setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita punya waktu untuk berdoa, berdoalah. Kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, kebenaran. Lakukanlah itu. Kita diberikan waktu untuk beribadah. Pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Karena itu adalah menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingat tentang Maria. Maria dan Marta ketika Yesus mampir singgah
datang di rumahnya. Maria tidak membuang-buang kesempatan. Maria datang duduk di kaki Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Ia bersama Yesus, berbeda dengan Marta. Sibuk dengan pelayanan meja. Dia mempersiapkan makan dan minum. Tetapi dia lupa ada satu hal yang penting, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan Maria telah mengambil satu bagian di dalam kehidupannya yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Bisa baca ya. Di sana diceritakan tentang Marta yang duduk di kaki Tuhan. Kita pun demikian. Ada waktu untuk berdoa, berdoalah. Ada waktu untuk beribadah, remaja pemuda, pada wadah, pada keluarga. Pergunakanlah itu. Sebab ada masanya. Kita tidak bisa melakukannya. Kita sudah alami apa yang terjadi. Tapi itu masih kita bisa di rumah. Tapi coba kalau kita tidak bisa di rumah, apa yang kita bisa lakukan? Ya. Nah saudaraku, itu yang pertama. Mari kita lihat hal yang kedua. Jadi pertama adalah gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Ya. Dia sedang menunggu. Hal yang kedua, gunakan kesempatan untuk yang pertama adalah bekerja. Bekerja atau melayani Tuhan. Ya. Yang pertama, yang kedua gunakan kesempatan untuk bekerja. Tapi yang poin pertama untuk bekerja di sini adalah melayani Tuhan. Ya. Kita bukan hanya bekerja untuk diri kita, tapi bekerja untuk melayani Tuhan. Hari-hari ini pelayan-pelayan ya hanya di rumah kan. Tapi puji Tuhan kita sudah bisa melakukan apa yang kita dapat lakukan. Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Engkau yang diberikan tugas pelayanan, pergunakan kesempatan itu. Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang datang bekerja. Dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus Dia, telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita mati di atas kayu salib, bangkit naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Dan pekerjaan itu juga sudah Dia mendatangkan kepada kita, kepada saya dan saudara, dan kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita selagi masih siang, selagi masih ada waktu, selagi masih kita diberikan kesempatan, sebab dikatakan akan datang malam. Ya, malam berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, gelap. Tadi katakan akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kita berbicara tentang bekerja di ladang Tuhan. Ya, bukan hanya sebagai bagian mereka tugasnya sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita sebagai umat Allah, kita punya tugas. Berbicara tentang melayani Tuhan adalah tugas kita semua. Untuk kita melayani. Melayani Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Baik dalam pelayanan, di dalam rumah Tuhan. Atau dimanapun kita ada, kita dipercayakan, dikatakan kita harus lakukan, gunakan kesempatan itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus, kita tahu seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Yang tadinya jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, maka Tuhan memakai dia begitu luar biasa. Sampai dia katakan kalau dia hidup untuk Tuhan.
Kalaupun dia mati, dia pun mati. Ya, bagi Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam firman Tuhan tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 1 ayat 21-22 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau dia masih hidup dikatakan dia bekerja memberi buah, melakukan sesuatu yang berguna. Yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Demikian kita. Tuhan berikan waktu, kesempatan bagi kita. Kita gunakan kesempatan itu untuk melakukannya bagi Tuhan. Pertama kita mencari Tuhan. Kita sudah menemukan Dia. Maka kita punya tanggung jawab lagi. Kita bekerja melayani Tuhan. Berdoa. Ya, hari-hari ini. Kita harus banyak berdoa. Ya, berdoa bagi bangsa kita. Pemerintah kita. Kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa bagi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu adalah bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Lakukan itu dengan penuh ketulusan hati. Lakukan itu dengan setia. Itu hal yang pertama. Bagian kedua, bahwa kita bekerja melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi selain daripada itu, juga pun kita diperintahkan untuk bekerja. Ini secara dunia kehidupan kita, ya, karena kita masih ada. Ya. Ketika pandemi itu ada, banyak orang yang tidak bisa bekerja. Betul, ya. Dan dirumahkan, ada yang tutup. Tapi puji Tuhan, sekarang pemerintah kita sudah memberikan waktu, kesempatan, ya, untuk berkarya, untuk bekerja. Nah, ini pun kita harus pergunakan kesempatan itu. Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1 berkata demikian. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, ini di sisi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau yang pertama di sisi kita bekerja sebagai warga kerajaan Allah melayani Tuhan. Sekarang di sisi kita sebagai warga negara. Kita harus bekerja. Bekerja bukan hanya untuk kita, tetapi bekerja untuk bangsa kita. Engkau yang bekerja di kantor. Engkau yang bekerja di tempat-tempat engkau dipercayakan. Bekerjalah dengan baik seperti kepada Tuhan. Kalau engkau bekerja seperti kepada Tuhan, maka engkau akan melakukannya dengan tulus. Engkau akan melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tanpa melihat, oh ini punya siapa. Tetapi engkau akan melakukannya dengan setia. Engkau akan melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi ada kita bekerja untuk Tuhan. Tetapi ada juga kita bekerja di tengah-tengah dunia ini. Untuk membangun kehidupan kita di dunia ini. Ayat yang ke-14 di dalam Titus, coba kita lihat. Titus pasalnya yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan biarlah orang-orang itu juga, orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kita pun diperintahkan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk mencukupkan kehidupan kebutuhan kita, dan juga untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya. Adakah yang berbuat baik hari-hari ini? Kesempatan kita untuk menyatakan kasih. Kita berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita bekerja, kita diberkati Tuhan.
Berkat itu juga bukan hanya untuk kehidupan kita, tetapi itu juga buat mereka yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dalam hal kita harus berbuat baik. Jadi ini perlu atas kehidupan kita. Ya, kita sudah diberikan waktu, kesempatan untuk bekerja. Ya, sudah dibuka-buka, perusahaan sudah mulai ada yang buka, ya, kantor-kantor, toko-toko sudah mulai ada buka, tempat-tempat bekerja. Mungkin yang lalu sempat tidak bekerja, sekarang sudah bekerja. Bekerjalah dengan baik, sebab engkau masih diberikan kesempatan itu. Haleluya. Hal yang ketiga adalah berbuat baik. Kalau dibilang hari-hari jahat masih ada lagi orang berbuat baik. Susah. Tapi ini yang kita harus lakukan. Hal yang ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baik berarti di sini kita menabur apa yang baik. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbuat baik, hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan perbuatan baik kita. Dan itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik hari ini. Lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan tulus. Kalau berbuat baik tentunya ada banyak hal, ya. Saya tidak membahas tentang berbuat baik secara banyak-banyak, tetapi saya sampaikan untuk kita lagi masih ada kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada saudara kita, ya. Kepada mereka yang sudah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mereka yang sudah memelihara kita. Kita berbuat baik tempat di mana kita bekerja. Sudah memberikan kesempatan untuk kita bekerja. Kita harus berbuat baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. 13 ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jangan lupa kita untuk melakukan apa yang baik. Memberi bantuan itu sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Menolong orang lain dikatakan itu sesuatu yang baik. Menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak bisa untuk melakukannya. Titus 2 ayatnya yang ke-7. Titus 2 ayat 7 firman Tuhan berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Titus diingatkan oleh Rasul Paulus. Ketika diberi tugas pelayanan di pulau yang bernama Kreta. Di sana orang-orangnya hidup sesuka hatinya. Ya. Itu sebabnya dia diberikan, dipesankan untuk dia berbuat baik. Supaya ia pun menjadi teladan bagi orang-orang yang dia layani. Orang-orang yang ada di sekitar tempat di mana dia ada. Demikianlah juga kepada kita diingatkan untuk kita berbuat baik. Selagi kita masih ada kesempatan, kita tidak tahu besok. Hari ini kita masih ada waktu berbuat baik. Berbuatlah baik kepada orang lain. Ya, anak-anak, ya, kepada orang tua. Selagi masih ada waktu, ya, jangan tunggu nanti sudah out, baru mau melakukan sesuatu. Tidak. Berbuatlah baik selagi engkau bersama dengan orang tua. Berikanlah yang terbaik sebab mereka telah memelihara engkau. Telah melakukan sesuatu yang baik. Ini penting dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, lakukan apa yang baik. Sebab ada waktunya. Jangan kita menyesal
Kita berkata, kenapa dulu saya tidak lakukan? Karena itu selagi kita diberikan waktu, kesempatan ini oleh Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Sebab itu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berikan satu contoh. Kejadian pasalnya yang keempat, ini tentang Kain. Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam dan ayatnya yang ketujuh. Kejadian 4 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain bersama Habel dikatakan mereka masing-masing membawa korban kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan. Tetapi korban Habel diterima oleh Tuhan. Korban Kain tidak diterima. Muncul kemarahan, iri hati daripada Kain. Tetapi ia diingatkan oleh Tuhan. Karena hatinya mulai panas. Diingatkan oleh Tuhan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Masih ada kesempatan diberikan. Untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Masih diberikan kesempatan untuk berbaik hati. Jangan marah. Karena nanti akan berakibat dalam kehidupannya. Karena di sini dikatakan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Berarti belum apa-apa, belum. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi kita melihat di sini dia masih diberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu dia pergunakan, malah kehidupannya dikuasai oleh dosa. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia membunuh adiknya Habel. Apa yang terjadi? Dia diusir oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kepada kita. Tuhan masih beri waktu bagi kita, beri kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita lakukan. Tuhan juga masih memberikan waktu untuk kita berbuat, bekerja melayani Tuhan. Bekerja juga dalam kehidupan kita, kita masih diberikan kesempatan. Kita juga masih diberikan waktu, kesempatan untuk berbuat baik. Biarlah hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di mana hari-hari ini firman Tuhan katakan adalah jahat. Dan ini harus kita respon di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, maka kita akan mengalami penyesalan dalam kehidupan kita. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selagi Tuhan masih berikan kita bernafas. Selagi masih Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan. Mari kita pergunakan kesempatan itu. Untuk datang kepada Tuhan. Melayani Tuhan, bekerja. Dan juga berbuat baik kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pintu kemurahan Tuhan masih terbuka lebar bagi kita. Kita yang ada di sini, atau setiap mereka yang berkenan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mencari Dia, untuk menghampiri Dia. Sebab Dia masih berikan waktu untuk berkenan ketika kita menghampiri Dia.
Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk melayani Dia, bekerja bagi Dia. Kita juga masih diberikan waktu untuk bekerja, berkarya bagi kehidupan kita. Kita juga diberikan kesempatan untuk berbuat baik di dalam kehidupan kita. Sebab hari-hari ini adalah jahat, di mana kita tidak dapat melakukannya. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, pergunakanlah sebaik-baiknya. Agar kita tidak menyesal. Tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di mana kita dapat melakukan, mempergunakan setiap kesempatan itu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau memberikan waktu kembali bagi kami, untuk kami dapat berkumpul bersama-sama. Ini bukan karena kekuatan kami. Ini bukan oleh karena kekuatan manusia, tetapi ini oleh karena Tuhan yang sudah bekerja. Dan kami telah datang kepada Engkau. Kami mempergunakan waktu ini, kami mempergunakan kesempatan ini. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Biarlah ini menjadi pengakuan di hadapan Tuhan, bahwa Engkau rindu selagi Engkau kuat, selagi Engkau masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberi kemampuan untuk menghampiri Tuhan. Sebab pada saatnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan memakai kehidupan kita. Pakailah hidupku. Amin. Jangan Engkau sia-siakan setiap kesempatan. Pergunakanlah untuk menghampiri Tuhan. Pergunakanlah untuk berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Amin. Haleluya. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami. Selagi masih ada kesempatan Engkau berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, napas atas kehidupan kami, kiranya Tuhan Engkau pakai kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan ini kami dapat beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajari kami untuk kami mempergunakan waktu kesempatan yang diberikan yang masih ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Dan biarlah kami mempergunakan waktu itu untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, juga untuk bekerja melayani Tuhan, bekerja bagi kami, bagi kehidupan kami. Sebab kami ada di tengah-tengah dunia ini, dan juga mengajari kami untuk kami berbuat baik selagi kami masih ada waktu untuk berbuat baik. Sebab inilah yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu Tuhan,
Berikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan beri kekuatan untuk kami dapat melakukannya ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami semua pada pagi hari ini. Setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima, piala berkat-Mu turun atas kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah menerima firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.